satu arah yang diterapkan di kawasan kampus Jember ini dirancang guna untuk meningkatkan kelancaran lalu lintas dan mengurangi kemacetan. Menurut artikel yang sudah saya baca yaitu tribunjember.com, menuliskan uji coba sistem satu arah 24 jam ini dilaksanakan sejak 28 Oktober 2023. Penerapan dilakukan setiap hari kecuali hari Minggu. Sistem ini dilakukan selama 24 jam penuh dan tidak ada sistem buka tutup seperti sebelumnya. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jember, Agus Wijaya menyatakan secara tertulis yang demikian. Sebagai upaya meningkatkan keamanan, kelancaran, dan keselamatan berlalu lintas pada kawasan kampus, ujarnya pada Jumat 27 Oktober 2023. Akan tetapi, sistem tersebut malah menambah kemacetan juga meningkatkan resiko kecelakaan sehingga membuat masyarakat serta pengguna jalan kawasan kampus banyak yang menyampaikan argumen kontra tentang sistem satu arah yang dianggap tidak efektif jika terus diterapkan. Masyarakat setempat sempat melakukan aksi penolakan yang dapat dikatakan cukup anarkis, yaitu dengan membongkar paksa pembatas jalan di kawasan kampus yang sudah diatur oleh Dinas Perhubungan. Aksi tersebut sebagai bentuk penolakan terhadap penerapan sistem satu arah 24 jam yang dihimbau oleh Pemkab Jember. Menurut artikel yang telah saya baca, ditulis oleh Emrohul Ulum pada website suarajatim.com, aksi tersebut dilakukan sekitar pukul 12 siang pada hari Rabu 1 September 2023. Warga berbagi tugas, ada yang berkendara motor berkeliling di ruas jalan sekitar kampus untuk memberikan himbauan kepada pengendara yang melintas, sementara warga lainnya membongkar paksa pembatas jalan dan mengarahkan kendaraan yang melintas untuk menerapkan arus lalu lintas dua arah. Sistem satu arah dapat membatasi aksesibilitas para warga setempat dan pengguna jalan lain terutama mahasiswa. Di lingkungan kampus yang padat akan aktivitasnya, mahasiswa serta warga tentunya membutuhkan akses cepat untuk menuju ke tempat tujuannya, seperti misal ke kampus, tempat kerja, tempat makan, bahkan ke tempat lainnya. Dengan adanya sistem satu arah ini tidak menutup kemungkinan harus mengambil rute yang lebih panjang untuk sampai pada tempat tujuan mereka, yang menyebabkan keterlambatan dan ketidaknyamanan atau bahkan kelelahan. Tujuan utama sistem satu arah ini memang untuk mengurangi kemacetan dan resiko kecelakaan. Namun nyatanya, resiko kecelakaan lalu lintas justru semakin meningkat. Para pengguna jalan yang belum terbiasa dengan sistem satu arah mungkin saja mereka kebingungan sehingga melawan arus dan melanggar peraturan, sehingga hal tersebut bisa menyebabkan resiko kecelakaan. Tidak hanya itu, resiko kecelakaan juga dapat terjadi karena pengguna jalan yang menambah kecepatan mereka. Kecepatan kendaraan ini juga merugikan bagi pejalan kaki yang hendak menyeberang, karena para pengguna jalan tidak mau mengurangi kecepatannya dan memberi kesempatan untuk menyeberang. Kemacetan yang awalnya akan dikurangi, nyatanya malah menjadi bertambah masalah kemacetan terutama pada beberapa titik, yaitu di Jalan Jawa, Jalan Riau, Jalan Mastrip, dan Jalan Kalimantan tepat di depan Universitas Jember. Masyarakat serta mahasiswa juga mengeluhkan masalah pemborosan bahan bakar jika harus mengikuti sistem satu arah. Mereka mengungkapkan hal itu karena dengan diterapkannya sistem satu arah yang awalnya jarak tempuh dekat kini menjadi jauh karena harus menempuh jarak yang tidak seperti biasanya. Dengan rute yang lebih panjang, tentunya kendaraan akan menghabiskan banyak bahan bakar serta menghabiskan waktu lebih banyak di jalan. Hal ini menyebabkan gas yang dibuang dari kendaraan juga akan meningkat. Jika dilakukan jangka panjang, dapat berdampak negatif pada lingkungan dan kesehatan. Tidak hanya berdampak pada mahasiswa saja, sistem satu arah juga berdampak pada usaha kecil menengah atau UKM yang berada di lingkungan sekitar jalanan tersebut. Para pedagang sangat bergantung kepada pengguna jalan tersebut. Jika diterapkannya sistem satu arah, potensi akses pelanggan yang awalnya mudah kini menjadi susah, karena pelanggan mungkin saja terhalang rute yang panjang untuk mendatanginya, serta kesulitan untuk mengambil celah menyeberang ketika padatnya jalan, serta cepatnya laju kendaraan. Hal tersebut dikeluhkan oleh para pedagang karena mengakibatkan penurunan pendapatannya. Penerapan sistem satu arah di kawasan kampus Jember mungkin memiliki niat yang baik guna untuk mengatur padatnya lalu lintas di kawasan tersebut.
Akan tetapi, ada dampak negatif yang perlu dipertimbangkan lebih serius. Dampak negatifnya seperti aksesibilitas pengguna jalan yang terbatas, resiko kecelakaan yang meningkat, pemborosan bahan bakar dan polusi, serta penurunan perekonomian warga setempat perlu dijadikan bahan evaluasi bagi pemerintahan. Oleh karena itu, perlu pengkajian yang mendalam serta pertimbangan yang matang untuk memberikan alternatif lain yang lebih efektif dalam mengelola kemacetan lalu lintas yang terjadi pada lingkungan kampus Jember.